apakah tekstur itu berpengaruh untuk tumbuh kembangnya anak juga gitu dokter? Oh iya, pengaruh. Karena nanti persiapan bagaimana setelah misalnya ya dari 6 sampai 8 bulan bentuknya halus. Kemudian setelah itu dia akan belajar menggerakkan lidahnya ke kanan ke kiri. Kemudian dia akan belajar mengunyah. Nah, itu semua hubungannya nanti berhubungan dengan fungsi bicara. Fungsi bicara bukan speech delay tapi speech disorder. Jadi artikulasinya nanti akan berpengaruh di situ. Bukan kemampuan berbicara tapi artikulasinya, pronunciasinya itu berpengaruh di situ. Berarti makanan itu juga sangat berpengaruh pada kelancaran bicara gitu ya dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, mengingatkan nanti pertanyaan ini akan kami pilih dan ada door prize di akhir acara ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Taufik. Dok, tanya kalau anak autis boleh sekolah di sekolah umum atau harus sekolah khusus? Oke. Kalau autis, saya harus tahu dulu autisnya dalam arti begini. Apakah dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik? Jadi anak autis itu problem utamanya adalah sosial komunikasi sebenarnya. Jadi kalau dia sudah bisa berkomunikasi, problemnya diatasi dulu, baru kita akan lakukan sekolah. Dan jadi nggak usah kesusu harus sekolah enggak, tapi perbaiki dulu problemnya. Jadi problem autis itu ada sosial komunikasi dan gerakan repetitif. Setelah itu baik, kita terapi di situ, baru kita sekolahkan. Di sekolah umum bisa. Oh, bisa. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Almaira Putri Haidar via Zoom. Bagaimana menjauhkan anak dari gadget? Lah ini dok, PR sekali sepertinya. PR banyak orang ini ya. Iya, dok. Jadi gini, ini gadget ini paling gampang soalnya gini. Kenapa gadget ini mengganggu? Gadget itu kalau kita lihat itu secara visual sangat bagus ya. Jadi warnanya bagus, gerakannya cepat, kemudian sangat menarik, apalagi suaranya stereo. Nah, caranya adalah dengan menggantikan posisi gadget itu dengan permainan yang menarik. Bukan hanya sekedar ngasih mainan yang baru, enggak, tapi sebuah permainan itu hanya alat. Bagi saya hanya alat sebuah mediator. Yang penting itu pengasuhnya. Jadi pengasuhnya harus bisa memanfaatkan mainan itu jadi suatu hal yang menarik. Supaya terjadi interaksi. Itu sih triknya untuk menggantikan posisi gadget. Karena kalau cuma dikasih mainan baru, ya lebih baik milih gadget dong, lebih berwarna. Mainannya cuma warnanya itu aja. Berarti memang pengasuh itu sangat penting ya dok. Jadi untuk menemani bermain itu juga sangat penting ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Rizky Riris. Dok, sekarang kok banyak anak yang bicaranya telat padahal sudah diajak ngobrol, diajak nyanyi dan sebagainya. Gimana ini dokter? Ya, jadi keterlambatan bicara kan saya sebutkan salah satunya gadget ya. Penyebabnya banyak. Apakah sudah pernah tes pendengaran? Oh, ya, kita harus pastikan apakah memang ada problem pendengaran atau ada problem di brainnya. Apakah kalau ada problem di brain harus ditanya lagi perkembangan yang lainnya terlambat atau enggak. Jadi banyak faktornya. Jadi memang harus kalau memang ada anak keterlambatan bicara, monggo diajak ke poli tumbuh kembang untuk kita periksa sama-sama, untuk kita evaluasi problemnya terletak di titik mana. Mama punya anak lagi, mama mau punya adik loh, gitu. Jadi ini adik di saya, begitu. Jadi dikenalkan supaya tidak jadi rival. Ayo bantu mama yuk. Nanti pun kalau setelah anaknya lahir, jangan malah disisihkan, tapi ajak kakaknya tersebut ikut membantu segala kegiatan adiknya, ikut bermain dengan adiknya. Ayo adik diajak nyanyi, begitu. Jadi dilibatkan, justru bukan malah disisihkan. Karena kalau disisihkan membuat anak menjadi iri. Gitu. Ini dari Arum Hari Nanti dok. Oh, sepertinya tadi katanya sudah bertemu Dokter Hana di Poli Tumbuh Kembang. Ternyata sangat benar gadget dan pengasuhan sangat berpengaruh kepada kemampuan bicara anak. Sekarang setelah mendapat arahan dan pencerahan dari Dokter Hana, anak sudah mulai banyak kata-kata baru yang keluar. Terima kasih dokter katanya. Sama-sama Bu. Itu mama papanya yang hebat, bukan saya. Ya karena seperti tadi pengasuh itu memang yang nomor satu ya dok. Kemudian ini ada lagi via Zoom. Dok, apakah anak Down syndrome harus bersekolah di sekolah ABK? Anak berkebutuhan khusus. Oke. Kembali lagi tergantung ya. Jadi tergantung bagaimana milestone perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi kalau milestone perkembangannya tidak terlalu terlambat dari milestone anak-anak yang bukan Down syndrome, saya sangat mengajarkan dicoba dulu di sekolah reguler. Apakah nanti dia bisa mengikuti? Kalau bisa mengikuti silakan lanjutkan. Mungkin dia agak terlambat, agak tertinggal, tapi sekarang kan ada guru les ya. Jadi tergantung milestone dia tertinggal sejauh mana. Kalau terlalu jauh misalnya jaraknya, kalau misalnya dia sekarang umur 5 tahun tapi kemampuannya masih setara anak umur 3 tahun ya nggak mungkin dok gitu loh. Jadi kalau misalnya dia hanya terlambat 3 bulan dari usianya ya silakan, karena target kita adalah ke atas. Jadi bagaimana kita
anak Down syndrome ini harus mampu mandiri sebisa mungkin seperti anak-anak yang tidak dengan Down syndrome. Begitu. Berarti goal awalnya tuh mandiri dulu ya dok ya? Ya. Jadi yang paling tahu harus dicek dulu milestone-nya sebatas apa, kemampuan perkembangannya sejauh apa, ketinggalannya sejauh apa, itu yang harus diperhatikan. Berarti tetap dicekkan dulu, kemudian bisa dievaluasi gitu ya dokter ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Yulia Arsi. Dok, anak saya yang pertama masih berusia 2 tahun, tapi saya sekarang hamil 5 bulan. Bagaimana ya dok caranya mengasuh dua-duanya agar tidak terjadi kecemburuan seperti yang tadi ini? Iya, jadi seperti yang tadi ya, dilibatkan Bu. Jadi yang umur 2 tahun walaupun menurut kita enggak tahu, tapi anak 2 tahun itu tahu. Karena secara teorikal medikal itu bahwa otak anak di bawah 2 tahun itu sudah seperti 80% otak dewasa. Jadi sangat tahu, apalagi kalau anaknya sudah bisa ngomong. Wah, sangat tahu. Jadi dilibatkan, sangat dilibatkan. Ayo adiknya dipeluk, adik mau bubuk gitu. Ayo kakak cium adik gitu. Jadi harus dilibatkan. Begitu. Ya. Nah, ini ada lagi. Mohon izin menanyakan dok, anak saya saat ini 14 bulan sampai saat ini masih minum ASI dan belum diberikan susu formula. Sudah makan sesuai makanan keluarga. Yang ingin ditanyakan apakah susu pertumbuhan atau susu formula untuk usia 1 tahun perlu diberikan? Karena kenaikan BB sejauh ini sesuai kenaikan BB minimal, tapi ya sesuai minimalnya gitu dokter, nggak ada lebihnya, ngepas gitu dokter. Ya. Saran saya perbaiki jadwal makan dulu ya. Jadi ASI itu biasanya yang keliru itu adalah netek dulu baru makan. Nah, padahal kita lupa bahwa ASI itu kalau setelah di atas 6 bulan sudah tidak bergizi ya. Jadi dibutuhkan hanya untuk bonding sebenarnya pada anak-anak. Jadi perbaiki dulu jadwal makan. Jadi usahakan makan dulu ya. Makan dulu, setelah itu ASI monggo. Kalau mau ditambahkan susu formula silakan saja, tapi sangat saya sarankan tetap ASI. Gitu. Kalau mau ditambahkan silakan. Saya masukkan biasanya itu untuk snack. Jadi untuk susu formula dihitung dengan snack, sebagai snack. Begitu. Ya. Kemudian ini ada yang tanya lagi dok, anaknya dari Bu Ismia lagi, anaknya usia 11 bulan sudah distimulasi untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tangannya belum bisa membuka saat memindahkan ke tempat lain dok, hanya bisa mengambil benda saja. Itu yang distimulasi, bagaimana dok caranya menstimulasi? Dicontohkan dan diperagakan. Jadi ibunya gini, ini benda ya Bu, jadi dipegang gini, kemudian dari belakang ibu menggerakkan begini tangannya. Gitu. Kemudian sodorkan mainan lagi di sisi sebelah kanan. Begitu. Dicontohkan memang, harus diajarkan bagaimana menggerakkan. Tapi kalau dia belum bisa membuka dan meraih, ya itu berarti harus keterlambatannya harus kita lihat dulu sejauh mana keterlambatannya. Milestone perkembangannya sejauh apa. Begitu. Karena memang harus dilatih, karena memang harus diberikan contoh. Kalau dia memang tidak bisa, ya harus diberikan contoh dan harus dicek. Karena kalau anak usia, seharusnya anak di usia dia 4 bulan itu sudah harus bisa membuka tangan dan bisa belajar meraih. Begitu. Kemudian ini dokter, kadang itu kan ada anak itu semua itu dimakan gitu dokter. Nah untuk fase itu fase oral gitu ya dokter, itu batasannya kira-kira dianggap normal itu sampai usia berapa? Seharusnya usia 3 tahunan ya. Usia 3 tahunan, jadi 3-5 tahun itu harus sudah berhenti ya, harusnya berhenti. Jadi ini anaknya usia berapa gitu, jadi harus tahu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu karena rasa ingin tahu, jadi eksplorasinya dia di fase oral, eksplorasinya dia dengan dimasukkan ke mulut gitu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Instagram, bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang alergi dok? Kemudian terus sampai usia berapa ya alergi ini berlangsung katanya dokter? Alerginya apa dulu? Ya, jadi kalau alergi makanan biasanya itu akan membaik setelah usia 3 tahun. Bagaimana mengoptimalkan? Sekarang sudah banyak Bu susu untuk alergi. Kalau memang itu alergi karena makanan, biasanya kita dokter spesialis anak akan menerapkan dulu diet eliminasi dan provokasi. Dari situ kita akan tahu menu-menu apa, makanan-makanan apa yang menyebabkan dia alergi. Nah kalau itu terpapar ya itu yang sementara dihindari dulu. Nanti kita akan coba lagi beberapa bulan kemudian, 6 bulan atau 1 tahun kemudian kita coba lagi. Karena setelah usia 3 tahun alergi pada makanan itu akan membaik pada anak-anak gitu. Jadi dilihat jenis alerginya dulu gitu ya dokter. Ya.
Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok, bolehkah anak 2 tahun speech delay menonton TV? Karena zaman sekarang ibu-ibu suka nonton acara TV sinetron sehingga anaknya ikutan gitu. Gimana tuh? Boleh kalau mau tetap speech delay. Nggak boleh ya Bu. Jadi prinsip utama kita ingin anak kita belajar berbicara itu tadi harus dua arah. Jadi saat kita memberikan input, saat anak kita output, memberikan output ke kita harus sudah siap kembalikan lagi untuk memberikan input. Harus ada dua arah, memberi dan menerima. Kalau nggak begitu nanti nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi lebih baik sering kita ajak omong sendiri gitu ya dokter, tetap berkomunikasi sendiri. Kemudian ini dari Dianita Rahmat, dokter, anak saya 7 tahun. Sampai sekarang susah kalau disuruh makan sendiri, mintanya didelang terus. Gimana dok untuk mendidik anak agar punya inisiatif untuk makan sendiri gitu dokter. Terima kasih. Wah ini kayaknya panjang ini. Mungkin ibu monggo datang ke Poli Tumbuh Kembang ya. Jadi saya harus tahu penyebabnya dulu. Soalnya perilaku pada anak itu sangat dibentuk dari lingkungan. Jadi nggak boleh dong kita meminta anak yang sudah usia 7 tahun, ayo kamu makan sendiri, tapi dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyiapkan makan sendiri. Dalam arti mengambil nasi sendiri, semuanya dicepai mamanya, terus karena telat ke susu didulang ya. Harus kembali lagi ke lingkungan. Nah, itu harus dievaluasi. Ya, jadi monggo silakan datang ke Poli Tumbuh Kembang, Bu. Berarti kan kalau waktu empasi itu kan didulang ya dok ya, berarti sampai usia berapa dok mulai diajari untuk makan sebenarnya sendiri? Di milestone itu di usia 1 tahunan itu sudah boleh dia diajarkan bagaimana dia memegang sendok, karena itu termasuk dari keterampilan personal sosial. Jadi di mana dia harus mampu belajar kemandirian, minum dari gelas sendiri, kemudian makan pakai sendok sendiri, kemudian dia belajar mendulang mamanya. Jadi itu termasuk dalam perkembangan, tahapan perkembangan. Sebenarnya belajar makan pun, makan sendiri, kemandirian itu juga harus diajarkan. Begitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, saat ini saya mengasuh bayi yang lahir prematur dan ditinggal ibunya berpulang karena COVID. Sekitar sebulan lalu rewel menangis terus-menerus. Setelah saya periksakan ini karena kolik. Dok, berapa lama kolik ini akan berlangsung karena saat ini masih saja rewel? Adakah solusi yang bisa kami lakukan untuk membuat bayi lebih nyaman? Dari Mama Jean. Terima kasih. Kalau kolik abdomen itu kalau secara fisiologis bisa ditenangkan ya dengan menenangkan bayinya ya. Tapi kalau memang berlanjut harus dicari penyebabnya. Apakah memang murni hanya kolik atau ada penyebab lainnya? Gitu. Pola BAB-nya bagaimana? Kemudian apakah dia ada demam? Dia anak laki-laki atau perempuan? Karena pada anak dengan infeksi saluran kencing pun seringkali menyebabkan terjadinya kolik. Jadi memang harus dicari penyebabnya. Monggo Bu, periksa lagi ke dokter spesialis anak, ada di Waidin, ada dokter Vita di sini, ada dokter Yunika. Banyak Bu, monggo rawuh ke dokter Waidin ya. Jadi penyebab kolik itu banyak ya dok ya, harus dicari tahu jika terus-menerus. Kemudian ini ada lagi, selamat sore dokter. Saya pernah membaca sebuah artikel yang membandingkan perkembangan 2 anak secara kognitif, psikomotor, dan emosional di usia yang sama. Kalau tidak salah 2 tahun. Anak A lebih banyak diajak interaksi ke alam seperti pantai, hutan, dan anak B lebih banyak diajak berinteraksi ke perkotaan seperti kafe, mall, dan lain-lain. Diikuti sampai 12 tahun. Dan si anak A lebih mempunyai tingkat emosi yang stabil dan psikomotor yang tinggi daripada si anak B. Bagaimana menurut dokter Hana? Ini dari Alexander. Wah, ini pertanyaannya keren ya. Setuju, saya setuju karena early experience, jadi pengalaman dini itu sangat membentuk perilaku seorang anak. Ya jelas aja ya, satunya ke naik gunung itu butuh psikomotor ya, butuh motorik kasar yang kuat nih dibandingkan yang ke mall kan cuma jalan aja. Kalau naik gunung kan jalannya terjal, itu dari segi situ aja juga sudah beda. Kemudian di gunung itu semuanya tidak tersedia, jadi dia kan harus tahan bawa barang, bawa minum sendiri. Kalau di mall itu sudah ada kedai, tempat makan, kemudian ada teman-temannya. Jadi memang secara untuk kemandirian ya jelas berbeda. Gitu. Jadi ya early experience, pengalaman dini untuk yang kita perlukan, kita berikan pada seorang anak itu akan membentuk. Makanya saya bilang otak anak itu tidak diciptakan dengan begitu saja, tapi otak anak itu dibentuk. Kita yang membentuk. Ya istilah kerennya brain architecture. Jadi kita yang jadi arsitek-arsiteknya untuk anak-anak kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Yunitasari. Dok, izin bertanya, anak usia 4 tahun didaftarkan TK kecil boleh nggak ya dok? Apa ada efek lain untuk tumbuh kembangnya?
Oke, TK itu sebenarnya TK atau playgroup ya, tujuan utamanya adalah untuk bersosialisasi, bukan untuk belajar. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana dia mulai berteman, bagaimana dia mulai belajar bergantian dengan temannya. Karena usia ini adalah usia-usia yang masih egois, bagaimana semuanya harus tersentrir ya. Disitulah kita belajar bagaimana mendidik anak kita bersosialisasi. Salah satu halnya ini untuk mencegah anak dengan problem autism itu juga bisa ditambahkan, anak dengan problem speech delay juga ditambahkan di sekolah. Tapi prinsipnya adalah bermain, bukan belajar. Nah, kalau TK ada belajarnya, ini yang saya jadi tanda tanya, karena belajar itu harusnya mulai dilakukan sejak usia SD. Hanya diperkenalkan silakan, tapi tidak dituntut untuk bisa. Itu bedanya. Karena tujuan dari TK atau playgroup adalah hanya sosialisasi dengan teman. Itu saja tujuannya. Berarti jika seandainya di rumah orang tua bisa membantu anaknya bermain, gitu berarti lebih baik ya dok daripada dituntut untuk sekolah gitu. Monggo sih, kalau saya sih enggak melarang ini, silakan. Kalau itu bisa menambah experience bagaimana dia bersosialisasi, mempunyai banyak teman, silakan gitu. Tapi prinsipnya bukan belajar, itu aja ya, yang perlu ditekankan. Bukan dituntut untuk belajar gitu ya dokter. Ya. Kemudian dari Dian Marsia, bagaimana mengatasi anak usia 2-3 tahun yang suka menahan BAB bahkan sampai 5-7 hari. Nafsu makannya normal, sudah diajarin toilet training tapi gagal. Nah, itu dokter. Oke, itu sebenarnya ada kesenangan tersendiri. Jadi apa ya kalau saya bilang kepuasan tersendiri untuk menahan BAB. Jadi itu penting sekali memberikan toilet training. Apakah memang itu problem toilet training atau ada problem yang lain juga harus disingkirkan ya. Salah satunya hisprung itu juga perlu disingkirkan. Kemudian apakah tidak ada penyakit yang lain. Tapi yang jelas untuk belajar BAB itu harus toilet training, dan itu tadi contoh kalau harus dicontohkan gitu. Jadi setelah mestinya kalau sudah seperti ini harusnya datang ya ke poli anak, karena itu salah satu juga problem konstipasi itu sangat berbahaya. Selain bukan toilet trainingnya saja, tapi konstipasinya dalam arti menyimpan BAB dalam 5-7 hari itu kan bahaya. Bisa jadi sebenarnya dia pengen BAB, tapi karena dia keras, kesakitan, dia malah menahan diri. Begitu. Dari awalnya karena kesenangan, karena bisa menahan sesuatu itu karena kesenangan. Kemudian setelah berlanjut dia jadi kesakitan. Nah itu. Monggo Bu, memang harus diajarkan bagaimana tentang toilet training, itu memang harus diajarkan dan diberi contoh. Jadi anak-anak itu memang mencontoh itu melihat itu secara teorical, secara paling mudah untuk diterima oleh anak-anak. Jadi secara panca indera itu harus semuanya bekerja, harus kena semuanya. Begitu. Jadi batasan anak seharusnya sudah mulai bisa atau diajari toilet training usia berapa gitu? 1,5 tahun sudah bisa. 1,5 tahun. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dok, bila seorang ibu itu survivor CA beberapa tahun setelah anaknya lahir, apakah secara genetik masih bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya, dan apa nanti bisa terkena CA juga, kanker juga dokter? Secara teori genetik bisa terkena kanker, makanya perlu di follow up ya. Tapi untuk tumbuh kembangnya tergantung lagi kembali ke satu faktor risiko anaknya saat lahir, kemudian pertumbuhannya bagaimana, kemudian pengasuhannya bagaimana gitu. Harus dilihat memang. Kemudian ini ada lagi dokter. Dokter Hana izin bertanya mengenai jadwal makan. Anak saya perempuan berusia 4 tahun, berat badannya masih 12,9 kilo. Mau mencoba berbagai makanan, tapi porsi makanannya sedikit sekali, mudah merasa kenyang. Bagaimana dok cara meningkatkan kapasitas lambungnya agar porsinya bisa ditingkatkan? Terima kasih dokter. Ya, saya ada 2 cara Bu. Pertama, meningkatkan volume. Jadi kalau volume itu tidak bisa, baru kita pakai frekuensi. Prinsip yang tadi saya bilang bahwa jadwal makan itu usahakan 1, bangun tidur langsung makan. Kemudian 2 jam sebelum makan utama usahakan lambung harus kosong. Jadi tidak boleh ada minuman, tidak boleh ada camilan. Yang ketiga, makan bersama. Yang keempat, rasa. Ya, kenaikannya harus bertahap. Mungkin misalnya saat ini 3 sendok makan. Kalau 3 sendok makan 3 tahun enggak ya, seharusnya mungkin 10 sendok makan, kemudian besoknya kurang lebih 2 atau 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian tambahkan jadi 11 atau 12 sendok makan. Kalau ternyata itu enggak ngejar, dalam arti anaknya tidak sanggup, berarti kita anak ini memang tidak bisa dengan volume yang banyak, kita atur dengan frekuensi. Jadi tidak 3 kali dalam sehari, mungkin bisa 4 atau 5 kali dalam sehari untuk makan. Berarti ditawarkan ya dokter nanti
mau Enggak makan ditawar. atau kita yang Bukan ditawarkan, kita harus buat jadwal. Oh, gitu. Bukan menawarkan, karena anak kecil kalau ditawarkan ya nggak mau makan. Kita yang ngasih ya, iya, Dok? kita yang harus mendidik, mengajar. Oh iya. Baik. Dan ada pertanyaan lagi, ponakan saya usia 5 tahun, alergi bila makan ASI. Bagaimana cara memotivasi biar mau makan nasi maksudnya? Bagaimana cara memotivasi biar mau makan nasi? Oke. Nah, nasi itu karbohidrat ya. Jadi sebenarnya untuk karbohidrat itu banyak, tidak hanya nasi. Tapi kalau dia tidak mau makan nasi, coba dilihat Bu, menu yang dia suka apa. Saya biasanya nanya dulu, kalau nasi goreng dia mau nggak? Oh, kalau dia mau nasi goreng berarti dia senangannya yang asin dan gurih. Oke, mamanya bikin masakan yang seperti itu. Begitu. Jadi harus dilihat mamanya yang tahu dia sukanya makan apa. Misalnya dia suka makan soto berkuah, oke, berarti seperti itu. Kalau suka makanan garing ya udah, nasinya digoreng aja dengan margarin. Berarti rasa ya, Dok ya? Ya, rasa itu memegang peranan penting. Bukan cuma orang dewasa, anak-anak Kita juga nggak mau kalau makanan nggak enak. Kemudian ada pertanyaan lagi, orang tua tidak harmonis, apa bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak? Oh, sangat bisa. Makanya Bapak Ibu harus harmonis ya, supaya tumbuh kembang anaknya oke. Sangat bisa, sangat bisa. Karena anak itu, kembali lagi, anak itu melihat ya. Melihat kalau misalnya papa mamanya bertengkar di depan, oh banyak faktornya, dia juga jadi stresor. Oh, papa mama kok bertengkar, jangan-jangan gara-gara aku. Dia bisa nggak mau makan, dia juga bisa nggak mau, misalnya usia sekolah dia juga nggak mau sekolah. Sangat banyak pasien-pasien yang problem karena papa mamanya bermasalah, itu sangat banyak. Jadi jangan bermasalah ya Bapak Ibu, boleh bermasalah tapi jangan di depan anaknya. Jadi psikis anak itu juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang ya, Dokter sangat. ya. Kemudian tips untuk mengurangi adiksi gadget di era daring, Dokter, seperti apa dari Lili Purwanti? Ya, seharusnya idai sebenarnya jam mengeluarkan maksimal 3 jam ya dalam sekolah, pendidikan sekolah. Tipsnya adalah setelah selesai sekolah, ya sudah selesai, tutup gadgetnya, kerjakan secara manual, baca buku, jangan lupa temani belajar. Jadi anak itu kalau tidak ditemani, tidak diberikan contoh, tidak akan mau. Ya sama lah kita kalau nggak ditemani belajar ya nggak akan mau belajar gitu. Jadi pada prinsipnya kita harus memberikan contoh. Jangan ayo belajar tapi mamanya tidur, ya nggak mau belajar lah anaknya gitu. Jadi berikan contoh. Misalnya, ayo jangan pegang HP, sudah selesai sekolah tapi mamanya main HP, ya percuma dong, sama aja. Nggak konsisten. Jadi kalau mendidik anak itu harus konsisten. Papa mama harus konsisten begitu. Berarti tentunya kalau setelah daring ya itu sudah dianggap screen time-nya dia gitu ya, Dokter ya. Berarti sudah cukup gitu. Kemudian ada lagi bagaimana efek tentang sekolah TK sekarang yang sudah mengajarkan anak-anak kita untuk membaca, berhitung, apakah mengganggu psikis anak, dari Bunda Sabrina? Kalau kami dari tumbuh kembang memang secara teoritis ya sebenarnya memang konsepnya tidak belajar. Jadi TK itu adalah konsepnya adalah bermain ya. Jadi tergantung, kalau anaknya senang-senang aja cuma lihat ke depannya. Biasanya nanti setelah usia sekolah SD dia sudah bosen, dalam arti oh aku sudah bisa, malah mengganggu teman-temannya. Jadi sebisa mungkin memang, nah ini mungkin kami juga harus bekerja sama dengan pendidikan ya, dari segi pendidikan. Seharusnya memang secara teori itu TK itu adalah play, namanya play group ya, play tempat bermain ya, taman kanak-kanak, taman kanak-kanak, bukan taman belajar gitu ya. Taman kanak-kanak adalah taman berkumpulnya kanak-kanak untuk bermain. Namanya taman kan berarti untuk bermain begitu. Boleh dikenalkan tapi tidak dituntut dengan memberikan nilai, ya beda kan. Jadi early experience, pengalaman gini boleh silakan, tapi tidak dituntut dia harus bisa enggak, karena usia itu juga menentukan. Jadi intinya kalau TK ya bermain gitu ya, Dokter, jangan dituntut untuk belajar. Kemudian ada pertanyaan lagi, selamat sore Dokter, izin bertanya. Saya mendengar informasi bahwa jumlah anak stunting di Mojokerto mencapai 500 anak lebih. Gangguan tumbuh kembang apa saja yang dialami oleh anak yang didiagnosa stunting? Dari Widya Wandansari. Banyak ya Bu, jadi kalau anak dengan stunting itu biasanya karena anak kekurangan nutrisi, jadi kebutuhan nutrisinya biasanya kurang dari sejak awal. Jadi karena kebutuhan nutrisi yang kronis kurang itu menyebabkan anak menjadi stunting. Nah,
Seperti kita ketahui, nutrisi itu penting sekali untuk perkembangan otak. Ya, secara tidak langsung kalau dari berat badan itu bisa berpengaruh untuk motorik kasar. Kadang dia ada keterlambatan di motorik kasar. Bisa juga dia ada keterlambatan di berbahasa. Atau malah dia juga ada keterlambatan di motorik halus. Jadi bisa semua kena. Jadi memangnya itu penting sekali, nutrisi itu juga sangat penting selain pengasuhan yang baik. Ya, jadi tadi ya tetap penting pengasuhan, nutrisi, dan genetik dalam membangun brand arsitektur gitu ya dokter. Terus ada pertanyaan lagi, di era pandemi saat ini anak-anak diharuskan untuk menggunakan ponsel untuk melakukan daring. Apakah itu mengganggu tumbuh kembang otak anak yang sering menggunakan ponsel, dokter? Ya, ini dilema ya, Bu. Jadi makanya untuk sekolah itu kita harus dampingi seharusnya. Sebagai orang tua harus dampingi. Jadi ada batasan dan sudah ada batasan waktu. Ya, maksimal 3 jam. Begitu. Dan itu daring itu kan face to face dengan gurunya. Itu sebenarnya sama dengan video call. Bukan pasif hanya nonton video, itu beda. Beda sekali, karena kalau daring itu video call sebenarnya. Jadi ada gerakan ekspresi gurunya, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, itu sangat berbeda sebenarnya. Gitu. Gadget pun screen time diperbolehkan kalau hanya video call. Begitu. Kalau sudah anak usia sekolah ya dokter, kalau tadi kan kalau balita kan bisa bikin speech delay gitu kalau gadget. Kalau anak usia sekolah efeknya seperti apa ya dokter? Biasanya anak usia menyebabkan anak malas belajar. Karena belajar. Kalau pegang laptop, kliknya beda lagi, bukan hanya di pelajaran, kliknya beda ke game, ke video, ke YouTube, sebenarnya bisa klik-klik ya. Makanya itu perlunya mendampingi. Jadi tidak bisa dilepas pada anak-anak usia sekolah. Jadi menyebabkan dia turun nanti nilai-nilai sekolahnya. Jadi pendampingan itu sampai usia berapa dokter? Oh, sampai usia 18 tahun. Masa usia anak-anak itu adalah 18 tahun. Jadi masa remaja itu 18 tahun sampai dia bisa betul-betul mandiri dan tahu bahwa aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk hidupku di masa depan. Itu baru dilepas. Setelah 18 tahun pun orang tua juga masih harus satpam dong. Tetap dengan pengawasan gitu ya dokter? Ya. Kemudian mohon izin bertanya dokter, penggunaan sarung tangan dan kaki idealnya sampai berapa bulan agar tidak mengganggu motorik anak? Mungkin pada bayi maksudnya ya dokter. Oh, sarung tangan dan kaki. Kalau saya sih biasanya kalau pergi aja. Yang membahayakan gitu. Jadi sarung tangan dan kaki itu sebenarnya bahayanya tuh refleks dia untuk menggaruk itu loh, membuat luka. Tapi setelah dia gerakan motornya biasanya setelah usia 3 bulanan, sudah waktunya dia mengkurap, itu tidak perlu dikasih sarung kaki. Kecuali untuk pergi supaya untuk menghangatkan. Monggo. Berarti sampai usia 3 bulan ya dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, pemberian ASI pada bayi ibu dengan HIV bagaimana dokter, dari Pak Sofi? Ibu dengan HIV, oh ini kepilih. Kalau ibu di kondisi secara finansial mampu, sebaiknya tidak menggunakan ASI karena secara teori bisa ditransferkan, bisa ditularkan melalui ASI. Tapi kalau ibunya sudah mendapat pemberian terapi HIV sebelumnya, itu sangat mengurangi potensial untuk ditularkan melalui ASI. Jadi decision-nya adalah di orang tua. Kita sebagai tenaga kesehatan memaparkan. Sebaiknya kalau secara finansial mampu, susu formula untuk mengurangi risiko penularan. Tapi kalau secara finansial tidak mampu, silakan ASI, tapi mamanya harus sudah diterapi duluan. Karena itu akan mengurangi risiko penularan lewat ASI. Tapi kalau sudah ASI atau kalau sudah susu formula tidak boleh diselang-seling. Karena itu justru membahayakan, malah mempercepat penularan. Begitu. Jadi itulah kenapa screening waktu kehamilan itu sangat penting ya dokter ya. Karena pengobatannya juga biar bisa lebih dini seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Anak saya mau 1 tahun, masih full ASI dan saya ibu pekerja, masih pumping juga kalau saya tinggal kerja. Apakah saya perlu menambah susu formula pada anak saya karena BB-nya bukan turun tapi naiknya sedikit, padahal makan bisa dibilang banyak dan nyemil juga. Terus bagaimana dengan ASI 2 tahun itu dok? Harus full ASI atau gimana? Oh, full ASI sebenarnya sudah tidak dilakukan sejak usia 6 bulan ya Bu. ASI eksklusif itu batasnya 6 bulan. Setelah 6 bulan itu makanya disebut dengan pemberian makanan tambahan pendamping ASI itu di usia 6 bulan karena secara penelitian ASI di usia 6 bulan kadarnya, kualitasnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau mau ASI sampai 2-3 tahun apakah ada batasan? Bebas Bu, sebenarnya itu hanya untuk bonding ASInya, bukan untuk nutrisi. Jadi kalau ibu melihat bahwa nutrisinya kurang, kita kembali lagi ke pola makan.
Tuh, saya biasanya membalikan dulu ke pola makan, frekuensi, jadwal, kemudian jumlahnya, rasa, dan kembali. Kalau itu semuanya baik, cari lagi faktor berikutnya, faktor infeksi. Gitu. Harus dicari. Jadi berat badan anak itu bertambah atau tidak itu tergantung dari asupannya, kemudian dari pengeluarannya salah satu adalah infeksi. Memang harus dilihat dulu. Monggo di sini ada Dokter Vita, Dokter Yunika. Jadi silakan datang ke poli anak di Rumah Sakit Wahidin. Ya, ada Dokter Hana juga ya. Kemudian sebentar. Dari Instagram pernah ada statement gurita dan bedong memperlambat tumbuh kembang. Itu bagaimana, dokter? Tumbuh kembang apa dulu? Tergantung, Bu. Saya selalu jawabnya tergantung karena saya tidak melihat realnya ya. Jadi tergantung kondisi anaknya, tergantung apakah anak ibu memang tidak bermasalah saat lahir. Seharusnya kalau tidak ada problem, itu tidak akan mengganggu pertumbuhan, terutama perkembangan motorik kasar ya. Jadi tergantung usia anaknya, kalau dia sudah bisa berdiri dan atau bisa duduk, bagi saya tidak ada masalah cara menggendongnya. Jadi semuanya tergantung dari anaknya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter mau tanya, makanan apa yang mendukung dan menunjang kecerdasan otak anak? Wah, makanan. Jadi gini, paling penting itu ada protein hewani, ya. Jadi saya bisa menyarankan ikan atau telur, kemudian ayam, kemudian adanya zat besi, ya. Zat besi itu adanya di hati ayam atau hati sapi atau daging merah. Kemudian adanya lemak dan adanya karbohidrat. Jadi protein, lemak dan karbohidrat itulah yang gizi penting buat anak untuk perkembangan otak. Plus jangan lupa early intervensi atau early experience, pengalaman awal itu juga mensupport. Saya tadi bilang bahwa bahan bakunya bagus, tapi kalau tidak pernah diintervensi, tidak pernah diajak main, tidak pernah dikenalkan bagaimana cara berdiri, bagaimana cara mengkurap, ya nggak akan bisa. Anaknya jadi gendut toh, tapi nggak bisa mengkurap. Gitu. Jadi dua hal harus berjalan bersamaan. Tapi tetap komposisinya harus seimbang ya dokter, maksudnya dengan karbohidrat, dengan lemak itu tetap ya dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, boleh enggak anak itu dibentak dan dimarahi bahkan dicubit? Nah ini dokter. Tergantung, Bu. Saya senang aja jawabannya tergantung. Kalau membahayakan, misalnya dia bawa pisau terus mau megang listrik, wah itu perlu. Punishment itu perlu. Walaupun secara teori tidak boleh, tapi kalau itu membahayakan, tapi ingat, setelah kita marahin harus ada penjelasan kenapa kita memarahi. Karena kalau tidak dimarahi, tidak ada punishment, itu membahayakan. Jadi kalau membahayakan silakan, karena itu membahayakan nyawa. Gitu. Kalau misalnya anak pegang pisau terus habis itu memang pegang listrik, oh nggak apa-apa ya. Errornya nanti di belakang, oh aku nggak apa-apa pegang pisau nih gitu. Jadi didikan itu ada keras, ada saatnya kita keras, tapi setelah itu harus ada penjelasan. Karena tanpa keras, tanpa ada penjelasan, itu yang berbahaya. Jadi kalau berbahaya, enggak apa-apa gitu, pokoknya dijelaskan setelah itu gitu ya dokter ya. Kemudian selamat sore dokter, pada usia berapa anak yang lahir prematur kontrol ke poli tumbuh kembang dokter, dan menurut usia koreksi atau usia saat ini dokter? Terima kasih. Sedini mungkin Bu, setelah keluar dari rumah sakit monggo, karena kalau bisa memang harus sudah ada screening dari mata, screening dari THT, kemudian kita akan melakukan screening dari pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tidak usah menunda, karena semakin dini kita ketahuan ada keterlambatan, semakin kita bisa menangani, semakin bagus hasilnya dibandingkan yang terlambat. Jadi sedini mungkin ya dokter ya. Kemudian dok, diskusi terakhir dari saya. Saya kira semua di sini setuju kalau pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam perkembangan anak. Nah, di laporan kerja UNICEF Indonesia 2020, hanya 56% anak dengan disabilitas yang menyelesaikan pendidikan dasarnya. Sedangkan anak tanpa disabilitas lebih dari 56%. Sangat timpang sekali dan banyak dilemanya. Faktornya ada jumlah orang tua yang tidak melihat manfaat sekolah untuk anaknya. Ada juga beberapa sekolah yang menolak anak dengan disabilitas dan bahkan guru dan teman sekolah tidak menerima anak dengan disabilitas dengan baik. Nah, apa harapan dari Dokter Hana untuk pendidikan anak di Indonesia, terutama anak dengan disabilitas? Terima kasih Pak Alexander ini.
Nah, harapan saya ada ya Pak. Harapan saya sangat berharap bahwa pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau bisa ya, kalau bisa satu anak satu guru, karena itu penting banget ya. Karena memang kita Indonesia ini terbatas ya. Saya ingin sekali karena memang banyak pasien-pasien saya yang di sini itu kesulitan sekali mencari sekolah inklusi, dan itu juga beban buat saya gitu. Jadi saya sangat merindukan bahwa itu ada sekolah khusus, sekolah inklusi. Jadi memang ada tahapan kapan kita harus mengerahkan di sekolah luar biasa, kapan anak ini harus di sekolah inklusi yang kadang-kala harus dicampur dengan reguler. Itu saya sangat senang sekali. Saya sangat mensupport jika pemerintah mendirikan pendidikan untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus semakin banyak. Ya, jadi kalau paling tidak anak sekolah negeri ya, karena kalau swasta tuh biayanya mahal, biasanya begitu. Itu kerinduan saya juga. Jadi memang sebenarnya butuh sekolah inklusi gitu ya dokter, biar bisa mengevaluasi ini butuh sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah umum, seperti itu ya dokter. Kemudian ada pertanyaan, tips toilet training untuk anak yang nggak bisa diem atau hiperaktif dokter. Oke. Anak hiperaktif tuh penyebabnya dicari dulu Bu. Ya, biasanya kebanyakan pasien itu hiperaktif karena problem di sosial komunikasi. Jadi anak yang problem dengan hiperaktif, kita harus lihat dulu sosial komunikasi dan interaksinya dengan orang tua bagaimana. Jadi seorang anak itu akan bisa nurut kalau kita berinteraksi dengan baik dengan dia, punya apa ya, connecting ya, jadi connectionnya dengan orang tuanya itu baik, kita bisa dengan gampang memudah gitu. Tapi kalau anak ini start awalnya interaksinya tidak bagus dengan orang tua, biasanya saya dandaninya itu dulu. Dandani itu dulu baru saya masuk ke toilet training. Anak yang tidak bisa dikandani dalam arti sosial interaksinya, contoh anak-anak dengan speech delay, anak-anak dengan autism, sangat susah untuk toilet training. Mau dengerin aja nggak mau, dipanggil aja nggak mau disuruh duduk, ayo ya nggak akan bisa. Perbaiki dulu sosial komunikasi dan interaksi. Anak-anak dengan problem sosial komunikasi dan interaksi pasti akan terjadi problem perilaku. Itu sudah ada penelitiannya dan itu memang sangat terbukti. Berarti memperbaiki sosial komunikasinya dulu, baru nanti memperbaiki perilakunya, seperti itu ya dokter. Kemudian sudah ya, untuk masalah gadget nih dokter, memang kan gadget ini jadi permasalahan mungkin para ibu ya dokter. Kalau batasannya dokter, mungkin setiap usia itu seperti apa? Maksudnya penggunaan gadget? Penggunaan gadget. Saya biasanya ya itu tadi, di bawah 2 tahun tidak boleh ada gadget sama sekali. Di atas 2 tahun boleh setengah jam, tapi dengan pendampingan. Ya, kenapa harus ada gadget sih? Seharusnya nggak perlu sih. Dulu kita dididik orang tua kita tanpa gadget loh. Ya, tanpa gadget kita juga nggak ada problem speech atau apapun. Karena gadget itu tadi pasif, kan, hanya pasif. Sedangkan kalau kita bermain sama anak kita itu pasti interaksinya akan aktif. Gadget itu cuma duduk main gini, kenapa harus itu gitu kan, masih banyak permainan yang lain. Maksudnya diajak dia ke taman main ayunan itu jauh lebih bagus gitu. Kenapa harus memaksakan diri? Karena karena lebih simpel sih, kasih aja gadget, anaknya diam, aku ngerjain tugas gitu. Tapi kan itu bukan suatu hal yang baik. Kan kita pengen mendidik masa depan anak, ingin membentuk masa depan anak, ya itu yang harus kita perbaiki. Kita yang berjuang, orang tuanya ya dok ya. Iya. Kemudian jika seandainya nih dok, ada selain dengan bayi prematur, kan mungkin ada bayi yang gangguan pendengaran seperti mikrotia gitu tuh dokter, kemudian atau gangguan penglihatan. Nah, untuk membantu tumbuh kembangnya dan evaluasinya seperti apa dokter? Oke, saya biasanya akan melihat di mikrotia itu, saya punya pasien mikrotia nih, ternyata dari pendengarannya cukup bagus, dalam arti dia memang problem pendengaran, tapi saya sungguh amazing, saya sungguh sangat terharu. Kenapa? Anak ini bisa ngomong, padahal secara dari pemeriksaan gangguan pendengarannya desibelnya cukup tinggi, di atas 70 desibel ya. 70 desibel kita kudu mengok-mengok gitu. Tapi saya sangat kagum, anak ini bisa ngomong, bisa mendengarkan mamanya. Ya, saya sampai, nah itu, disitulah saya melihat bahwa poin pengasuhan itu penting. Nah, kalau misalnya tidak bisa gangguan pendengaran, saya biasanya menggantikan dengan panca indera yang lain. Kalau gangguan pendengaran berarti kita harus menggantikannya dengan visual. Tapi kalau problem di visual, kita menggantikannya dengan dengar dan raba. Jadi kalau anak dengan tidak bisa melihat, saya biasanya ngajarkan mamanya, misalnya megang benda itu, ibunya ngomong sambil anaknya dipegangkan, atau kalau mau ngajak ngomong anaknya, tangannya anaknya dikasih ke wajah ibunya. Ini mama nak, itu. Karena dia harus pakai rabanya untuk melihat.
Panca indera apa? Jadi kita memang saling itu gunanya panca indera. Jadi saling menggantikan. Gitu. Jadi dikembangkan panca indera yang lain gitu ya dokter ya. Kemudian kalau misalnya nih dok dengan disleksia dokter itu bagaimana cara mungkin untuk orang tua kadang kan bilangnya anak ini kok nakal gitu, nggak tahu, nggak ngerti, atau bilangnya anak ini kok tidak bisa mengikuti teman-temannya seperti itu dokter. Sebenarnya orang tua mulai aware itu seperti apa dokter? Ya, disleksia. Ini, jadi disleksia itu bagi saya bukan suatu diagnosa yang gampang ya. Jadi dikit-dikit disleksia. Jadi saya selalu menggunakan milestone-nya dulu. Dia dalam tahap perkembangan apa? Karena disleksia itu memang bisa terdeteksi di usia 3 tahun. Tapi yang paling bisa itu saat dia usia sekolah. Ya, saat usia sekolah. Karena disleksia itu adalah kesulitan kemampuan dia untuk membaca. Tapi syaratnya IQ-nya harus bagus. Jadi kalau ada anak tidak bisa membaca, saya mundur ke belakang dulu. Apakah dia ada keterlambatan perkembangan sebelumnya? Kalau anak itu ada keterlambatan perkembangan sebelumnya, tidak boleh dong kita ngomong anak itu disleksia. Tapi anak itu problem dengan global developmental delay. Begitu. Karena sebenarnya dia delay semua, tapi jadi terlambat karena memang aspek terakhir dari milestone adalah usia sekolah, adalah sekolah. Jadi penilaiannya adalah di usia sekolah, bagaimana dia membaca dan sebagainya, gitu. Baru taunya waktu usia sekolah gitu ya dokter ya? Iya, tapi kita harus lihat ke belakang dulu. Sebenarnya riwayatnya, nah ini delay atau enggak, begitu. Harus dicari dulu ke belakang. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Anak usia 13 bulan, berat badan anak rata-rata naik cuma sedikit. Anaknya susah makan, apa boleh diberi susu aja atau apa diberi suplemen vitamin, dan vitamin apa yang baik dokter? Dari Bu Lintang. Nggak apa-apa Bu kalau mau susu, tapi duitnya harus cukup. Susu itu mahal Bu, sangat mahal. Jadi sebisa mungkin ayo belajar makan. Buat jadwal makan, namanya juga belajar ya. Orang tuanya juga belajar telaten. Ya. Ada susu Bu, ada susu untuk menaikkan kalori, ada. Kalau mau silakan datang ke sini, diresepi ada, tapi bukan itu kan tujuan kita gitu. Tujuan kita adalah kenapa? Itu tadi, makan itu proses belajar bukan hanya untuk pertumbuhan tapi untuk perkembangannya. Bagaimana dia nanti untuk mengunyah itu berpengaruh juga untuk bagaimana dia berbicara. Ya, artikulasi bagaimana dia mengucapkan untuk sebuah perkataan itu penting sekali. Jadi konsepnya luas ya, holistik ya, jadi global, bukan hanya untuk pertumbuhannya saja, jadi untuk semuanya. Jadi untuk susu formula itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan dokter anak ya dok ya? Oh iya, betul. Bukan pilih-pilih. Kan harus pakai resep kalau susu dengan high kalori itu. Ya, ternyata sudah 1 jam lebih. Ini saya dan dokter Hana menemani ayah bunda sekalian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk juara door prize, ini bisa menghubungi PIC kami yaitu Mbak Eva Rahardika dengan nomor 0877 9345 5454. Ini yang mendapatkan door prize yaitu dari akun Riza Cipit dari Instagram, kemudian Budiana dari Zoom, kemudian Ismia Rahayu dari Zoom, Ibu Dewi Yunita Sari dari Zoom, dan Bunda Sabrina dari Zoom. Sekali lagi saya ulangi untuk menghubungi PIC kami yaitu Mbak Eva dengan nomor 0877 9345 5454. Ya. Terima kasih Dokter Hana atas waktunya, atas ilmunya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dan dikonsultasikan dengan Dokter Hana, bisa bertemu Dokter Hana di RSU kami tiap hari Selasa dan Kamis gitu ya dokter. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.